Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Saya sebagai dekan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia ingin menyampaikan bahwa Fakultas Ilmu Agama Islam ini adalah merupakan fakultas yang sangat-sangat produktif dan juga sangat-sangat peduli terhadap berbagai perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Nah, sehingga kalau kita itu memilih Fakultas Ilmu Agama Islam, itu adalah merupakan pilihan yang sangat baik dan pilihan yang sangat bermakna untuk masa depan kita. Dan Fakultas Ilmu Agama Islam siap untuk melahirkan alumni-alumni yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itulah saya mengajak kepada para calon mahasiswa agar mendaftarkan diri segera di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FYI, bertemu lagi dengan saya Nada Nur Fadila. Kali ini kita akan mewawancarai seorang dekan baru. Nah, kalian udah tahu kan dekan baru ini siapa? Oke, kita langsung aja ketemu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan ini dekan baru kita Fakultas Ilmu Agama Islam dengan Bapak Dr. Andes Asmuni MA. Betul, Pak? Betul. Oke, nah jadi kali ini kita akan mewawancarai beliau. Kita wawancara santai aja, jadi kita tanya-tanya tentang biodatanya dan apa harapan Bapak sebagai dekan ke depannya. Oke, jadi wawancara kali ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama pertanyaan dari kami, dan sesi yang kedua ini ada pertanyaan plat atau pertanyaan kilat. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, kesan pertama Bapak menginjakan kaki di UII, khususnya di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, itu bagaimana sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Untuk pertanyaan tadi, jadi kesan saya begitu masuk di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia itu sangat redup, anggun, dan juga santun. Ya, jadi pelayanannya itu sangat bagus gitu ya. Kemudian antara satu dengan yang lain itu menggunakan komunikasi yang sangat-sangat santun. Saya kira itu jawaban saya. Jadi Fakultas Ilmu Agama Islam ini orang-orangnya santun gitu ya? Ya, santun. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya cita-cita Bapak sebelum menjadi dekan? Jadi saya ini kan alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia yang sekarang menjadi prodi Hukum Islam atau Ahwal Syakhsiyah, yang menjadi salah satu prodi di Fakultas Ilmu Agama Islam. Nah, jadi dulu kalau jurusan syariah itu kan biasanya menyiapkan para hakim agama. Nah, dan saya berusaha untuk mengikuti proses perkuliahan yang ada di Fakultas Syariah saat itu, dan alhamdulillah saya memperoleh beasiswa prestasi. Karena memang di UI itu kan sejak dulu itu kan beasiswanya banyak. Tapi yang saya pilih itu adalah beasiswa prestasi, di mana setiap akhir semester itu kan dievaluasi, dan alhamdulillah saya sampai tingkat akhir itu mendapat beasiswa itu terus. Masya Allah. Nah, kemudian pada waktu itu saya juga berpotensi menjadi hakim agama.
yang kebetulan saya itu selesaikan pada tahun 93 ya, 94. Itu yang dibutuhkan menjadi hakim agama itu kan sangat banyak. Tapi karena ada kesempatan untuk mengabdi di UII, di Fakultas Ilmu Agama Islam ini, maka saya memilih UI. Ya, saya memilih menjadi dosen. Nah, mengapa? Sebab untuk menjadi dosen itu kita bisa berkarya, gitu ya, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan secara leluasa. Apalagi di di hukum Islam, gitu ya. Jadi saya kira semua prodi kita sekarang ini itu sangat berpotensi untuk mencetak alumninya menjadi orang, ya. Menjadi orang artinya orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Semisal tidak menjadi dekan, kira-kira profesi Bapak ini sekarang apa, Pak? Kan tadi kan sudah saya sebutkan. Saya dulu itu kan berpotensi menjadi hakim, tapi kemudian saya memilih menjadi dosen. Nah, ketika saya misalkan tidak menjadi dekan, maka saya tetap sebagai dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam. Tapi juga saya alhamdulillah itu bisa menebar manfaat di tengah masyarakat. Saya bisa memegang suatu lembaga di tempat yang lain, tetapi tidak dalam pengertian pegawainya yang permanen, tidak, gitu ya. Semacam konsultan atau salah satu pimpinan. Ya pokoknya saya itu siap untuk menjadi pemikir-pemikir lembaga tertentu, tentu yang terkait dengan lembaga keislaman. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Keunggulan dan keistimewaan FIAI UII yang tidak ada di fakultas keagamaan lainnya, itu apa? Kalau kita itu berbicara keunggulan, saya kira keunggulan di UI itu cukup banyak. Apalagi kalau kita berbicara keunggulan di Fakultas Ilmu Agama Islam. Salah satu keunggulan di Fakultas Ilmu Agama Islam itu adalah melahirkan alumni yang memiliki kapasitas teoretik dan kapasitas praksis dan juga kapasitas etik. Jadi kemampuan teorinya itu cukup tinggi, kemampuan praksisnya juga luar biasa, tapi ada satu kapasitas etiknya ini yang luar biasa, gitu kan. Nah, makanya kita di UI secara keseluruhan termasuk juga di BIAI, kurikulum yang kita terapkan itu kan kurikulum ulil albab. Ini sebagai kapasitas intelektual. Tetapi jangan lupa, kita juga memberlakukan dan menerapkan Islam rahmatan lil alamin sebagai kapasitas etik dalam perilaku. Nah, ini saya kira belumlah dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain, dalam pengertian bahwa kita itu terstruktur. Oke ya. Jadi kalau kita mengatakan Islam rahmatan lil alamin itu sudah jadi bagian dari basis kita. Ketika kita mengatakan Islam ulil albab itu juga bagian dari titik tolak kita untuk merumuskan kurikulum. Jadi baik mahasiswa ataupun alumninya itu punya intelijen yang baik dan etiknya juga pasti baik ya, Pak? Pasti, insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana strategi Bapak untuk mempertahankan FIAI UI ini tetap eksis di masa sekarang? Baik. Untuk memposisikan suatu lembaga pendidikan tinggi, terutama di BIAI itu menjadi eksis itu tentu dengan berbagai cara. Dan cara dan strategi itu adalah dinamis. Mengingat tantangan kita juga kan cukup dinamis, berbeda dengan tempo dulu. Nah, pertama, saya akan coba membangun rumput keilmuan di semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam ini. Nah, ini akan mempercepat kepakaran para dosen, terutama pada dosen muda ini.
Nah, apa endingnya di sini? Berarti Fakultas Ilmu Agama Islam itu nanti eksis dalam bidang keilmuan, gitu ya. Nah, kemudian hal lain misalkan dalam proses pembelajaran kita ini harus berusaha untuk melayani mahasiswa, terutama pada proses pembelajaran itu dalam pengertian proses yang sangat unggul, berkualitas, sehingga kontrol terhadap proses itu kita lakukan secara kontinu. Jadi kita tidak melepas begitu saja, kita akan kontrol awal semester dengan akhir semester, tidak, tetapi akan kita lakukan kontrol secara kontinu. Sebab ingat tadi, kita akan melahirkan alumni-alumni yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, kapasitas kemampuan praksisnya yang luar biasa, dan juga kapasitas etiknya. Nah, sehingga ini perlu pemantauan yang kontinu. Jadi di masa sekarang ini harus ada pemantauan secara kontinu supaya berjalan sesuai dengan visi misinya gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Harapan Bapak untuk FIAI ke depannya gimana? Jadi karena IAI bagian dari UI yang merupakan universitas tertua di Indonesia, dan sejarah UII tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Republik ini, maka UII termasuk juga Fakultas Ilmu Agama Islam itu harus eksis dan harus maju, gitu ya. Jadi ini adalah merupakan suatu tekad, keyakinan, dan itu pula yang menjadi keyakinan semua sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, termasuk juga Fakultas Ilmu Agama Islam. Oke. Mungkin sesi pertama ini sudah selesai, kita memasuki sesi kedua. Sesi kedua itu ada sesi plat, pertanyaan kilat. Nah, jadi Bapak di sini menjawab secara cepat. Nanti saya lontarkan pertanyaan apa dengan apa, langsung Bapak jawab cepat ya Pak. Iya kok. Deg-degan Pak. Iya. Oke, pertanyaan ini cuma ada 3 pertanyaan. Jadi Bapak jawab dengan sangat-sangat cepat. Yang pertama, kopi atau teh? Kopi. Kedua, batik atau kemeja? Batik. Dan ketiga, pertanyaan terakhir, Indonesia atau Yordania? Indonesia dan Yordania. Harus satu Pak. Indonesia. Oke, ini pertanyaan udah selesai, tapi kita harus tahu alasannya nih Bapak memilih pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu kenapa ya? Pertanyaan pertama tadi Bapak pilih kopi, betul? Ya, betul. Itu alasannya kenapa Pak? Kopi itu pertama membuat agak tenang sedikit. Oke. Kemudian ketika kita itu melakukan kontemplasi gitu, terawangannya itu kok agak tembus gitu. Jadi saya milih kopi gitu. Bapak biasanya minum kopi pagi atau gimana Pak? Biasanya itu pagi, itu yang terjadwal. Tapi bisa juga di semua jam. Sebab saya terlalu akrab dengan kopi. Oke, siap. Pertanyaan kedua tadi batik atau kemeja. Kenapa Bapak milih batik? Batik adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya misalkan kebetulan berada di luar, gitu ya, kalau pakai batik, orang bisa sudah tahu itu orang Indonesia. Betul Pak. Indonesia kaya akan batiknya ini Pak. Kaya akan gitu kan. Oke. Pertanyaan ketiga, tadi sempat memilih 2, Indonesia dan Yordania, tapi kita hanya memilih 1, Indonesia. Kenapa Pak? Mengapa saya pilih 2 tadi nih? Ya. Saya pilih Indonesia karena merupakan suatu keharusan, sebab saya adalah warga negara Indonesia yang harus memiliki nasionalisme yang tinggi. Tapi ketika saya memilih Yordania, saya mengenal bagaimana saya menimba ilmu di sana dulu. Bagaimana dosen-dosen saya itu membentuk saya dengan cara yang sangat santun. Bahkan mereka juga membimbing saya secara personal di perpustakaan. Jadi itu tidak bisa saya lupakan. Tidak bisa dipisahkan ya Pak? Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak dengan Indonesia dan Yordania itu lekat banget itu. Iya. Oke. Jadi sekian Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi wawancara ini semoga bisa memberikan informasi kepada mahasiswa FIAI atau calon mahasiswa FIAI ini. Ini loh dekan baru kita yang menurut saya ini bapaknya asik banget gitu.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.